Halo, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara Sapaan Gembala GKI bersama saya, Pendeta Samuel Wiratama dari GKI Citra Raya, Tangerang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, persiapkanlah hati kami agar kami bisa merendahkan hati untuk menerima sapaan daripada firman-Mu, supaya hidup kami boleh diisi, karena kami meyakini firman-Mu adalah pedang bermata dua yang sanggup mengoreksi dan menumbuhkan kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita akan membaca Matius pasal 5 ayat 29 sampai dengan 30, bunyinya demikian. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkil dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggal dan buanglah, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Beberapa tahun yang lalu, di suatu Sabtu sore, saya berkunjung ke dokter spesialis penyakit dalam di sebuah rumah sakit. Setelah mendaftar, perawat menginformasikan kepada saya bahwa nomor antrian saya ke-30. Sebuah nomor antrian yang cukup panjang dan membutuhkan kesabaran ekstra untuk sampai kepada giliran saya. 1 jam berlalu, tibalah giliran saya. Di hadapan saya, sang dokter tengah menelaah riwayat medis saya. Bagaimana, Pak? Masih ada keluhan setelah minum obat? Sapanya membuka percakapan. Dok, ulu hati saya masih sakit, nyeri, sesak. Perut juga masih kembung kalau habis makan. Mendengar itu, dokter mengangguk pelan. Ya, hasil USG menunjukkan ada peradangan kronis pada kantong empedu Bapak. Ada kemungkinan juga salurannya tersumbat. Jelas ya dengan tenang. Saya resepkan obat untuk 2 minggu ya. Nah, setelah itu kita evaluasi lagi untuk tindakan selanjutnya. Mendengar itu, saya mencoba bertanya lagi untuk mempersiapkan diri apa yang akan terjadi selanjutnya. Dok, seandainya gejalanya tidak membaik, apa tindakan lanjutannya? Sebuah senyum tipis menghiasi wajahnya. Dengan tenang dia berkata, ya enggak ada jalan lain. Operasi pengangkatan kantong empedu. Perlu saya buatkan rujukan ke dokter bedah sekarang? Tanyanya. Seketika jantung saya berdegup lebih kencang. Dok, nanti dululah. Saya coba obatnya dulu saja. Kita lihat perkembangannya 2 minggu lagi. Jawab saya dengan cepat. Baik, katanya. Kalau begitu saya tunggu kedatangan Bapak 2 minggu lagi. Namun ingat lo ya, jika tidak ada perbaikan, operasi adalah jalan yang paling baik untuk kesembuhan Bapak. Pungkas ya, sambil menyerahkan resep kepada saya. Dalam perjalanan pulang, kata operasi itu terngiang terus di dalam benak saya. Bukankah operasi adalah sebuah tindakan drastis untuk kesembuhan? Pikiran saya kemudian melayang pada perkataan Yesus yang terdengar tak kalah drastisnya.
Maka jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkillah dan buanglah. Dan jika tangan kananmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah dan buanglah. Bagi banyak orang, perkataan Yesus ini mungkin kedengaran sangat keras. Mungkin kita semua bertanya, apakah perintah Yesus untuk mencungkil dan memenggal harus diartikan secara hurufiah? Perkataan Yesus ini tentu bukan perintah hurufiah untuk memutilasi diri, namun untuk menekankan betapa seriusnya kita harus menyikapi dosa. Menurut beberapa penafsir, Yesus menunjukkan prosedur wajar yang harus dilakukan. Sebagaimana kita memotong bagian-bagian tubuh yang sakit untuk memelihara yang sehat, demikian pula mata atau tangan yang sudah demikian tercemar perlu penanganan yang tegas. Tentu saja ketika Yesus mengatakan demikian, ia ingin para pendengarnya melihat bahwa sumber dosa yang sesungguhnya tidak terdapat dalam organ tubuh, baik mata maupun tangan, tapi dalam hati manusia. Hati seseorang yang jahat perlu dioperasi agar lolos dari kebinasaan. Tindakan tegas dan disiplin ini untuk mematikan manusia lama dan dengan pertolongan Roh Kudus sama gunanya seperti memenggal tangan atau mencungkil mata yang membawa kita kepada dosa. Maka bukan hanya tubuh fisik yang kadang memerlukan tindakan radikal untuk sembuh, tapi jiwa dan kerohanian pun demikian. Ketika kita menyadari ada penyakit dosa atau kebiasaan buruk yang menggerogoti hidup kita dan mematikan kemanusiaan kita, janganlah takut pada operasi ilahi. Proses ini mungkin menyakitkan, tetapi tujuannya mulia. Seperti kata Yesus, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 2. Maka, sadarilah, tindakan operasi ini bukanlah upaya untuk menyakiti kita, melainkan sebuah intervensi kasih untuk kesembuhan sejati. Maka bersiaplah untuk sebuah tindakan operasi. Karena jiwa dan kerohanian yang sehat dan terus bertumbuh dan berbuah banyak. Bukankah ini dambaan setiap insan percaya? Mari kita ambil saat teduh sejenak. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang secara singkat boleh mengingatkan kami. Pentingnya kami mengoperasi kehidupan kami ketika kami jatuh ke dalam dosa. Mengizinkan Allah bertindak secara drastis untuk menyehatkan kehidupan kami supaya kami boleh bertumbuh. Rendahkan hati kami ya Bapa untuk menerima intervensi ilahi, kerja Roh Kudus, supaya kami menjadi manusia-manusia dengan jiwa yang sehat dan rohani bertumbuh. Terima kasih. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, sampai jumpa lagi dalam sapaan Gembala GKI selanjutnya. Tuhan memberkati Anda.